Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Caca Sapira dengan NIM 12320060020. Nah, di video kali ini tuh saya akan menjelaskan tentang artikel yang saya temui, yaitu autofagi pada penyakit jantung hipertensi. Yang akan dibahas di sini itu mengenai peranan autofagi dalam penyakit jantung hipertensi, kemudian mekanisme yang termasuk di sini, tadi kasus dan penelitian terkini yang menarik. Biar lebih jelasnya, mari kita mulai saja ya. Autofagi adalah proses metabolisme yang penting untuk mempertahankan kesehatan sel. Melalui autofagi ini, sel dapat menghancurkan komponen yang rusak atau tidak diperlukan dan memperoleh energi dari mereka. Yang kedua itu, fungsinya apa sih fungsi autofagi? Autofagi itu berfungsi sebagai mekanisme proteksi sel terhadap stres oksidasi dan peradangan, serta membantu menjaga keseimbangan energi dalam homeostatis. Kemudian, regulasi autofagi terjadi melalui berbagai jalur genetik kompleks termasuk mTOR, AMPK, dan fatty wastes yang terlibat dalam pengaturan sinyal pada tingkat seluler. Nah, kemudian ada penyebab penyakit jantung hipertensi. Penyebabnya itu apa aja sih? Yang pertama itu ada tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi itu dapat menyebabkan kerusakan pada dinding arteri dan memicu peradangan yang merugikan fungsi jantung. Yang kedua, kolesterol tinggi. Tingginya kadar kolesterol dalam darah dapat menyebabkan pengendapan flek di arteri, kemudian menyebabkan hipertensi dan risiko penyakit jantung. Yang ketiga itu ada gaya hidup yang tidak sehat. Contohnya itu seperti kebiasaan merokok, mengonsumsi alkohol berlebihan, makan makanan tinggi garam, dan kurang aktivitas fisik dapat meningkatkan risiko terkena penyakit jantung hipertensi. Kemudian di sini juga ada mekanisme autofagi dalam penyakit jantung hipertensi. Yang pertama itu stres oksidatif. Maksudnya, stres oksidatif yang tinggi dapat memicu kerusakan mitokondria dan mengganggu proses autofagi dalam memecahkan komponen seluler yang rusak. Yang kedua itu akumulasi protein tidak terurai. Nah, di sini itu pada kondisi penyakit jantung hipertensi terjadi peningkatan akumulasi protein yang tidak terurai dalam sel karena gangguan pada proses autofagi. Nah, yang ketiga itu kerusakan struktural sel. Gangguan autofagi dapat mengakibatkan kerusakan struktural pada sel jantung, masuk gangguan pada mitokondria dan perubahan morfologi sel. Autofagi pada penyakit jantung hipertensi ini ada juga studi kasusnya. Yang pertama itu penelitian pada tikus. Penelitian menggunakan hewan model tikus ini telah menunjukkan bahwa aktivasi autofagi dapat mempengaruhi progresi penyakit jantung hipertensi. Nah, yang kedua itu penelitian pada manusia. Penelitian pada manusia juga menunjukkan adanya hubungan antara autofagi dan perkembangan penyakit jantung hipertensi. Yang ketiga itu ada terapi promising. Nah, penelitian terkini menunjukkan bahwa modulasi autofagi dapat menjadi terapi yang efektif dalam mengurangi kerusakan jantung yang disebabkan oleh hipertensi. Selanjutnya ada penelitian terkini tentang autofagi dan penyakit jantung hipertensi. Nah, di sini ada temuan terbaru. Peneliti terbaru mengungkapkan hubungan yang kompleks antara autofagi dengan perubahan struktural pada jantung pasien dengan hipertensi. Yang kedua itu ada kaji dan eksperimen. Banyak penelitian sedang dilakukan untuk memahami lebih lanjut peran autofagi dalam penyakit jantung hipertensi dan mencari pengobatan yang lebih efektif lagi. Kontribusi penting. Nah, di dalam kontribusi penting ini, temuan-temuan berkontribusi pada pemahaman kita tentang jalur biologis yang terlibat dalam perkembangan hipertensi dan memberikan pandangan baru dalam pengobatan penyakit jantung. Jadi dapat disimpulkan bahwa autofagi itu memainkan peran penting dalam penyakit jantung hipertensi. Memahami mekanisme dan efekasi autofagi itu dapat membuka jalan baru dalam pengobatan dan pencegahan penyakit jantung hipertensi pada masa depan.
Kemudian penelitian lanjutan juga dan terapi yang terkait dengan autofagi itu harus terus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas hidup ke depannya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.